Hello, welcome back again di channel Iqbal Hanur. Ya, seperti biasa, kali ini kita akan membahas pergerakan IHSG dan juga tentunya saham-saham analisa yang sudah di-request oleh teman-teman kita yang berada di grup Telegram. Dan di sini ada banyak ya, ada 15 saya bilang, dan ini akan kita bikin dalam bentuk 3 video terpisah. Jadi untuk di video pertama itu bakalan ada ISG dan 5 saham, dan video kedua dan ketiga nanti juga kita bikin 5 saham juga. Yang mana di sini ada 15 ya, ada Raja, Cepin, MDKA, Adro, Doh, Data, BBRI, Antam, BMRI, Pani, Brand, Wifi, BBKP, LSIP, dan JAR. Nah, sebelumnya di sini saya juga udah bilang ya kalau di ini ya, ntar di yang kemarin waktu saya live di hari Jumat malam ya. Nah, ini kita udah profit sekitar 18,78%. Yang mana ini setelah kita bahas di Q&A live streaming YouTube kemarin. And then dan juga waktu pagi hari saya bilang ya, kalau hari ini ISG bakal mendapatkan angin segar ya, ini di jam 7.24 atas berita yang ini ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi nih ya. Nah, oke. Kita langsung saja ke pergerakan harga saham hari ini. Yang hari ini saham ISG kita naik sebesar 0,66%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ini ada kembali distribusi 178 miliar. Artinya di sini posisi asing itu keluar masuk keluar masuk. Ya, mereka kan menunggu bagaimana pergerakan ISG dan data penting untuk di minggu ini. Kalau kita lihat nih ya menjelang ini ya, bentar ini invest. Untuk di minggu ini juga merupakan ada kehadiran data-data kalender ekonomi yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh market. Ditambah ini merupakan udah tanggal 28 April ya, di hari Senin atau di akhir bulan April, dan itu merupakan prepare untuk di hari Mei, yang dimana Mei itu terkenal dengan ya sell in May and go away. Nah, ini masih berpengaruh untuk di bursa saham kita. Untuk di bulan Mei nanti mari kita lihat ya. Takutnya nanti untuk di bulan Mei itu sell-in May go away-nya tuh masih berlaku, dan ini bisa ngedrop ke gap yang udah kita bentuk sebelumnya itu di harga 6.510 dalam satu minggu di bulan Mei. Hati-hati karena sekarang kan musim laporan keuangan nih. Nah, saya juga ada bilang juga di grup ya, kalau di musim laporan keuangan ini kita perlu berhati-hati dulu lah. Jadi kita menunggu lagi nih. Takutnya ya di saham-saham yang kita lagi swing misalnya gitu kan, tiba-tiba keluarlah rilis laporan keuangan yang memang tidak sesuai ekspektasi. Jadi ya perlu berhati-hati lagi lah. Kecuali untuk day trading itu oke gitu. Nah, ini udah saya bilang ya, kalau tanggal 28 di 9.30 itu musim rilis laporan keuangan. Kalau saya sih lebih banyak diamnya gitu. Nah, ini teman-teman bisa baca nih atau di stop video ini. Oke, and then kalau kita lihat nih ya, untuk hari ini kan tidak ada yang terlalu power ya. Dan kita lihat untuk besok juga ini dari US ya. Ini consumer confidence ini juga kuat nih pengaruhnya ya teman-teman. Dia merupakan indeks kepercayaan konsumen. Seandainya ini naik, yaitu artinya bahwa masyarakatnya itu udah mulai banyak ngebeli barang-barang di US, atau inflasi juga bakalan stabil di sana. Artinya itu dolar akan sedikit lebih menguat daripada harga-harga komoditas lainnya akan berpengaruh, akan mengalami penurunan termasuk harga saham. Kalau kita lihat dari untuk di minggu ini ya, berarti ini di besok nih ya, consumer confidence Selasa, ini hari Rabu. Hari Rabu juga ini tidak ada. Oh, ini ada non farm
employee change ini enggak, GDP tidak terlalu pengaruh, core price index, wah PCE price index ini gede nih impactnya nih. Crude oil inventory, cadangan uang minyak, terus ini juga manufacturing PMI juga sedikit berpengaruh. Non farm payroll besok ini ya, ini wah ini bahaya nih. Ini hari apa nih? Untuk di hari Jumat nanti ini hati-hati ya, tanggal 2 Mei nanti itu ada data non farm payroll yang sangat-sangat berpengaruh nih ya. Unemployment rate ini juga. Jadi ya perlu diperhatikan lagi teman-teman ya untuk di hari Jumat nanti ya. Jadi eventnya mungkin di hari Kamis ya atau Jumat itu untuk IHSG bakalan crash ini dulu nih. Karena menunggu data lagi kan. Nah itu perlu berhati-hati lah untuk di hari Kamis hingga hari Jumat dulu nih. Oke, makanya asing hari ini ada keluarin uangnya sebesar 100 miliar dulu nih. Mereka cabut pelan-pelan nih saya rasa. Oke ya, langsung saja kita lihat ini dari data dunia global ini S&P 500 dan Dow Jones itu mengalami sedikit penguatan, Hang Seng koreksi, Nikkei Jepang sedikit ada kenaikan 0,38, Shanghai 0,20, Prancis 0,9, Jerman 0,43, FTSE ini 0,36%. Berarti artinya tidak ada yang mengalami kenaikan 1% maupun penurunan 1%. Artinya kan sekarang ini market pure menunggu data yang barusan saya bilang tadi ini ya, menunggu data tadi. Nah, oke ya. Hati-hati untuk IHSG. Jadi kalau untuk IHSG ini ya, artinya kan ini udah menembus resisten nih dan juga udah mencoba pullbacknya ini IHSG kita nih. Nah, pullbacknya itu kemarin di tanggal 25 April dan kembali loncat atau naik membentuk candle spinning top yang artinya ini memiliki dua makna nih, menembus nih area resisten yang udah pernah kita bikin dulu nih. Nah, oke, kita tarik saja nih ya. Nah, oke, dan juga ini merupakan area resisten selanjutnya untuk di IHSG dalam waktu dekat ini. Nah, spinning top nih seperti yang udah saya bilang ini memiliki dua makna ya. Ini bisa menjadi sebuah area pemantulan, bisa jadi besok boom gitu, crash. Jadi di hari Kamis sama Jumat nanti ini baru bisa menutupin gapnya ini ya, saya rasa ini semoga aja terjadi gitu. Jadi kita perlu berhati-hati lagi untuk di IHSG ya. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu ada saham Raja yang hari ini mengalami kenaikan sebesar 10,95%. Kalau kita lihat transaksi asing di sini ada distribusi besar, tapi harganya naik. Artinya ini didominasi oleh pergerakan domestik atau trader lokal nih ya di saham Raja. Di saham Raja ini udah mulai ada breakout yang telah kita lihat nih ya. Nah ini kita bikin dulu nih. Ini merupakan area resisten terkuat di Raja. Nah, terus kalau udah kayak gini gimana nih sih Bang Iqbal caranya gitu. Kalau kayak gini ya, kalau misalnya teman-teman ada yang ngeblik saham Raja ya, ini bisa kita perhatikan lagi area entry-nya dan area TP-nya gitu. Nah, bentar nih. Saya coba tarik dulu ya. Berarti ini teman-teman kalau misalnya ini Raja masih potensial bisa naik, ini bisa di 2590 hingga di 2940 itu untuk saham Raja. Lalu kemana untuk area support selanjutnya? Tentunya harus kita cari juga kan, karena kalau udah kayak gini ya potensialnya ya ini pas juga kan penurunannya. Nah, di sini kita bikin dulu nih area birunya untuk sebagai posisi kembali re-entry seandainya saham Raja itu bisa kembali turun dalam waktu dekat ini ya. Nah, ini untuk posisi Raja. Kalau saya posisinya kayak gini lebih baik ya saya menunggu lagi. Mungkin teman-teman yang udah lama menonton video YouTube saya pasti tahu lah kalau saya ini lebih suka entry-nya itu di harga di bawah. Nah, seandainya nanti ini kejemput di 2100 ya semoga saja itu bisa bertahan di atas 2010 hingga nanti bisa ke taking profit di 2550 hingga 2940.
Dan untuk area support terkuatnya itu jangan sampai tembus di bawah 1595, yang artinya di sini juga gede ya, 24% ya. Nah, ini kalau seandainya profit kita kejemput 23 hingga 39%. Nah, intinya kalau mau masang stop loss di bawah sini juga bisa nih ya teman-teman semuanya. Nah, di bawah 1795. Karena ini potensialnya misalnya kejemput nih turun lagi raja ke harga 210 itu juga ada nih. Ya, itu untuk raja dulu ya, ntar ini. Dia ini bisa kembali di sini. Nah, untuk raja nih ya. Ini juga bisa kembali ke dalam sini nih. Paling nanti spike turun antap sih tuh, nanti baru dia kembali ke sini. Oke, itu untuk saham raja ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, tapi FYI dulu ya. Ini saham raja apakah ada eventnya ya? Ntar. Karena sekarang kan lagi musim laporan keuangan juga nih. Aduh, ini kok gini nih keyboardnya. Corp Action ya. Oh, ini masih Euro PS nih. Berarti belum ada nih ya teman-teman ya. Oke, masih aman lah nih. Oke, kita ke saham selanjutnya yaitu ada saham Cepin yang hari ini naik tipis 0,90%. Kalau kita lihat di transaksi asing ini hijau semua nih. Suka juga saya ngeliat nih. Mantap nih. Siapa yang request Cepin tadi nih? Ya, Cepin ini ya kemarin kayak saya ngelihatnya nih diakumulasi terus. Cuman kan ya orang-orang domestik nih pada pada nge-sell semua kebanyakan. Pengen mereka ini ya kayak dihajar sebagai day tradingnya mereka gitu ya, itu untuk Cepin ya. Cepin ini ya sebenarnya kan dalam fase downtrend panjang ya, tapi asing selalu akumulasi di saham Cepin. Nah, di sini pun kita udah bisa ngeliat di sini udah ada dua support dan sini juga ada tiga ya resisten yang seharusnya ini Cepin udah bisa di breakout ini. Nah, ini seharusnya Cepin udah bisa di breakout. Kayaknya ini polanya udah beneran mirip dengan pola inilah ya. Eh, Saham PTRO yang udah kita bikin kemarin. Nah, ini untuk Cepin ya. Semoga ini beneran konfirmasi breakout dan spinning top ini merupakan area kelanjutan untuk kenaikannya di saham Cepin. Semoga aja seperti itu. Nah, kita coba dulu tarik garisnya di Fibo ini. Nah, benar kan ini merupakan area, aduh, teman. Nah, ini merupakan area support untuk di Cepin dan kalau misalnya ini bisa berlanjut naik untuk di Cepin ini bisa kembali ke 0, ini dan aduh. Ntar ya koma ini. Oke, ini seperti ini ya untuk Cepin. Apakah Cepin ini ada corp action lagi seperti dividen ya? Mari kita lihat apakah masih rupiah juga. Nah, oke. Ini untuk kondisi Cepin ya. Kalau dilihat dari transaksinya ini udah keren sih bagi saya nih. Cuman ya kembali lagi lah kalau ini Cepin bisa kembali masuk ke tren lamanya. Nah, karena ini kan udah 3 kali nih. Berarti 1, 2, 3. Nah, ini keempat nih biasanya merupakan area penembusan gitu. Oke, itu untuk Cepin ya. Bagi saya ini juga lumayan menarik nih seandainya nanti ini bisa turun lagi ke sini ke 4.400. TP pertama itu kita bisa sekitar 3 atau 4%, lalu keduanya itu 6%. Ya, untuk Cepin ini menarik. Tapi kalau misalnya ini dikonfirmasi dengan kuat ya ini ya Cepin ya untuk kenaikannya ya. Itu Cepin bisa itu melanjutkan kenaikannya hingga 15% ya. Oke nih untuk Cepin. Ini kita pindahin dulu dah. Ya, oke itu untuk Cepin ya.
Lalu kita ke saham selanjutnya, tapi kita lihat dulu lah karena sekarang lagi banyak musim dividen laporan keuangan ya, tentunya kita harus melihat core optionnya itu gimana. Nah, untuk RUPS ini baru dimulai nanti tanggal 21 Mei, masih lama. Berarti ini bolehlah kita ikutin pola marketnya itu seperti apa ya. Itu untuk di saham Cepin ini ya. Nah, oke. Kita ke saham selanjutnya. Yaitu ada saham MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 1,19%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ada distribusi sebesar 3 juta. Nah, kalau kita lihat ini MDKA, nah ya, ini MDKA seperti yang udah saya bikin sebelumnya ya. Di saat dia ini mulai ngebreak, saya bilang ini bakal ada resisten kembali di 1435 dan beneran kejemput ya. Terus saya bilang lagi ini bakalan pullback lagi ya setelah menyentuh area TP-nya di 1795, akhirnya kejemput lagi dan sekarang kembali lagi menuju area TP yang udah saya bikin yang baru. Ini teman-teman yang udah ngikutin saham MDKA kemarin seharusnya ini udah berapa nih profitnya nih? Profit TP ke area 1 itu 19%. Terus pas ini udah nyentuh lagi kembali lagi ke area TP ini 10%, berarti udah 29% di MDKA. Kalau udah kayak gini polanya teman-teman ya, dengan keadaan gold sekarang yang kan masih ranging nih ya. Nah, keadaan gold yang masih ranging belum ada kelanjutkan naikannya tuh di ATH terbarunya. Ya, ini kemarin di 21 April kan nih sempat turun nih untuk di harga emas nih sekitar hingga 6% ya koreksinya. Jadi kita nunggu dulu lah karena ini kan sekarang lagi beneran koreksi ini untuk di saham komoditas gold. Bukan saham ya, gold gitu. Jadi ya ini MDKA bagi saya belum ada momentum lah. Ini masih ranging lah. Kalau misalnya turun ya ke 1565 itu bolehlah menarik untuk kita pantau ya, itu untuk di saham MDKA. Oke, selanjutnya itu di keempat itu ada Adaro yang mengalami sedikit kenaikan hanya 1,06%. Dan ini asingnya pada distribusi semua. Aduh. Oke, kita ke saham Adaro ya. Saham yang banyak memberikan profit dulu ya, dulu. Ini kemarin teman di Instagram saya ini siapa nama kakak nih ya, juga bertanya bagaimana dengan nasib Adaro ya. Saya bilang sebenarnya Adaro ya kita tunggu lagi lah hasil dividennya itu berapa, apakah ini gede, rasionya berapa, dan kalau misal pun mereka nggak gede ngasih alasannya tuh apa gitu, misalnya untuk ekspansi kah atau untuk segala macamnya gitu kan. Terus juga kita harus ngebelinya itu di winter season di bulan Desember itu baru ngalamin kenaikannya. Nah ya, itu untuk Adaro karena ini potensial untuk nutupin gap di tahun ini ya nggak mungkin gitu. Cuman ini udah pernah menyentuh di area support terkuat yang udah pernah kita bikin dulu ya di 1775, dan untuk Adaro ini potensial ya ini kembali lagi ya ke sini dulu lah ke 2020 ya itu untuk Adaro. Nah, untuk misalnya di area tengahnya ini bisa di sini di 1825. Ya, itu untuk Adaro ya. Nah, kita naikin dulu dah. Untuk Adaro ini masih main tipis aja lah. Tapi kalau memang pengen nge-swing ya teman-teman semuanya ya perlu diperhatikan lagi lah ya. Karena untuk di bulan Oktober, November, Desember itu beneran masih lama nih ya. Karena ini fase downtrend nih. Ini fase downtrend, dia ini sedang berusaha ngebreak dari area trennya ya untuk di Adaro nih. Takutnya nanti ini dia keluar ya rupanya kan ini dead cat bounce gitu, akhirnya dia lanjut turun. Cuma menurut saya ini masih bisa lanjut ke 2020 ya untuk di Adaro. Baru nanti keputusannya apakah dia lanjut naik ataukah turun ya itu kita kembali lagi dengan pasar ya. Itu untuk Adaro. Kita ke saham selanjutnya yaitu ada saham DOH yang hari ini naik sebesar 2,91%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada distribusi ya. Udah 2 hari ini ada distribusi. Kemarin juga ini ada 1 juta ya di tanggal 24. Nah, bagaimana kita saham DOH? Kita lihat saja kondisi chartnya seperti apa. Nah, di sini DOH ya, ini udah juga mengalami ya impulsif ya, tapi ini kejemputnya.
Nah, ini bisa jadi untuk saham doh ya. Dia kembali ke area supportnya di sini, itu bisa nih saham doh. Di 95 hingga di harga 90 itu untuk doh. Nah, untuk area sebenarnya ini udah merupakan area taking profit ya. Udah pernah menyentuh di saham doh untuk di area taking profitnya. Nah, ya oke. Untuk di Samro sebenarnya ini belum ada momentum yang bagus sih atau pasti sama saya, tapi tergantung lagi lah sama Bandar ya. Karena ya karena udah taking profit kan di tanggal 23 ya, ini juga gede. Nah, tanggal 23 ya. Gimana tanggal 23? Nah, kan tanggal 23 kan udah nyentuh nih TP nih kan, seperti udah saya bilang nih. Tersentuh lah TP di 23, kira distribusi sebanyak 1 juta lembar. Kalau ada kayak gini ya kita belum ada momen bagi saya untuk di saham doh ya. Jadi bagi saya lebih ya wait and see dulu lah. Kita tunggu dulu lah barangnya turun biar lebih safe gitu. Nah, karena ini bisa jadi merupakan pola double top yang terjadi ya. 1, 2, 3, 4. Antara ke sini hingga ke sini ya. Itu untuk di saham doh. Kalau saya lebih nunggu dulu lah, seandainya naik ya saya nggak menyesal karena ini merupakan dari segi teknikal ya ini belum cocok sebenarnya. Oke, berarti ini kita udah 5 saham di video yang pertama ya. Oke ya. Langsung saja kita terima kasih telah menonton video saya ini, dan apabila teman-teman yang belum subs ya, bagi teman-teman yang baru join di Telegram maupun yang baru ngikutin semua media sosial saya, bisa langsung subs YouTube saya ini dan aktifkan notifikasi bell dan loncengnya dan juga tombol like-nya agar kita itu lebih cepat up dan masuk ya ke algoritma FYP gitu. Jadi kita bisa rame gitu dan diskusi untuk teman-teman yang ada di grup Telegram juga lebih asik gitu kan. Oke ya teman-teman semuanya, and then terima kasih semuanya telah menonton video saya ini dan see you. Kita tunggu selanjutnya. Oh ya, seperti biasa, salam gacor.